Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Clarissa Dian Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Kali ini saya akan berbagi cerita dari sastrawan Indonesia yang perannya di dunia sastra sangat nyata dan menginspirasi. Salah satu buktinya adalah karya sastra beliau yang berupa kumpulan puisi berjudul Pesta, meraih hadiah sastra nasional BMKN. Siapa beliau? Tentu saja beliau ialah Adjie Rosidi. Mengusung topik memberi kesaksian tentang hidup, Adjie Rosidi menceritakan perjalanannya di dunia sastra melalui buku yang berjudul Proses Kreatif, Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang. Bakat menulis sastra Adjie Rosidi sudah terlihat sejak tahun 1952, yaitu ketika beliau berusia 14 tahun, yang sebenarnya beliau telah menulis sajak dan cerita jauh lebih awal dari itu. Namun ketika beliau berusia 14 tahun, karyanya mulai dimuat di beberapa majalah, yaitu Mimbar Indonesia, Gelanggang, dan Majalah Kebudayaan Indonesia yang merupakan majalah-majalah terkemuka di Indonesia. Meski demikian, ada satu pengalaman yang pernah membuatnya merasa ketakutan karena menulisnya. Singkatnya, karena beliau yang masih duduk di SMP mendapat sepucuk surat kritikan atas tulisannya. Namun hebatnya, hal tersebut tidak membuat patah semangat dalam menulis. Beliau terus menulis dengan memakai nama Ar-Rosyidi, hingga pada tahun 1957 beliau kembali menggunakan nama Adjie Rosidi. Satu poin yang sudah kita dapatkan di sini dalam menulis beliau adalah tidak putus asa tetapi terus berkarya. Adjie Rosidi yang juga sebagai penikmat karya sastra, beliau juga tertarik pada buku yang didapatnya berjudul Penuntun Karang Mengarang yang ditulis oleh Si Umar. Dari buku tersebut yang memuat jumlah harta warisan yang ditinggalkan para pengarang Inggris, Amerika, dan lain sebagainya, beliau membangun angan-angannya untuk menghasilkan uang dari menulis. Dari hal ini kita juga sudah mendapatkan poin kedua, yaitu terkait bagaimana beliau mengarang, ialah menemukan motivasi, dan beliau menemukan motivasi dari buku yang ditulis Si Umar. Akhirnya, beliau memantapkan diri untuk menjadi pengarang. Meskipun dalam perjalanannya banyak karangannya ditolak, beliau tetap berkarya hingga banyak karyanya dimuat ataupun diterbitkan daripada dikembalikan. Kemudian ketika beliau kembali ke kota kelahirannya untuk mengarang, bersama teman-teman yang merupakan seniman, pergaulan tersebut sering merangsang gairah untuk menulis. Poin ketiga dalam menulis beliau adalah berada pada lingkungan yang memberikan gairah untuk menulis. Menariknya, dalam menulis, Adjie Rosidi menjadikan sebagai kebutuhan, bukan hanya kebutuhan ekonomi, akan tetapi juga kebutuhan rohani yang ditujukan untuk memberikan kesaksian pribadinya tentang hidup. Karena baginya menulis bukanlah semata-mata karena dorongan ingin memperoleh kepuasan batin, namun juga membuat kesaksian. Ini juga merupakan poin keempat bagaimana beliau menulis, yaitu menjadikan menulis sebagai kebutuhan, bukan hanya kebutuhan ekonomi, akan tetapi juga rohani untuk memberikan kesaksian hidup. Dan dari poin keempat ini, menariknya juga untuk teman-teman ketahui bahwa di desak pekerjaan rutin beliau sebagai pimpinan penerbit Pustaka Jaya, Dewan Kesenian Jakarta, dan Ikatan Penerbit Indonesia, beliau kehilangan waktu untuk menulis. Dan karena kesibukannya, beliau menjadi sakit. Dan ketika sakit, waktu inilah ketika beliau bisa menulis. Lalu dengan menulis beliau menjadi demikian perjalanan sastrawan Indonesia Adjie Rosidi. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.